Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM 2020500139. Yang saya hormati Bapak Ismail Pasaribu selaku dosen filsafat ilmu. Dan di sini saya akan membahas tentang filsafat, yaitu berjudul epistemologi. Epistemologi yang dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme yakni pengetahuan, sedangkan logos kata, pembicara atau ilmu. Adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini merupakan salah satu yang paling sering diperlibatkan dengan bahas dalam bidang filsafat. Ya, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya dan macamnya, tahu hubungannya dengan kebenarannya dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang hubungannya dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya metode deduktif, metode kontemplativisme, metode komplatis, dan metode dialektis. Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Akan tetapi, logika dapat dibagi menjadi dua, yaitu logika minor dan logika mayor. Logika minor yaitu mempelajari tentang struktur pengetahuan dan dalil-dalilnya. Gerakan epistemologi pada zaman Yunani dahulu dipimpin sebuah kelompok, yaitu kelompok sofis. Yang dimana kelompok sofis itu orang yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu, dan kelompok sofis itu sangat bertanggung jawab atas keraguan itu. Epistemologi juga dikaitkan, bahkan disamakan dengan suatu disiplin yang disebut kritika, yaitu pengetahuan sistematis yang mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kritika berasal dari kata Yunani, yaitu krimoni, yang artinya mengadili, memutuskan, dan menetapkan. Mengadili pengetahuan yang benar dan mana yang tidak benar memang agak dekat dengan episteme sebagai untuk tindakan kognitif interaktif untuk mendudukkan suatu pada tempatnya. Jika diperhatikan batas-batas di atas, nampak jelas bahwa hal-hal yang hendak diselesaikan epistemologi ialah tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Hegel mengatakan bahwa titik tolak penyelidikan epistemologi adalah situasi manusia, yaitu manusia sadar bahwa ia mempunyai pengetahuan. Lalu manusia berusaha untuk memahami, menghormati, dan pada saat kita harus memberikan pengetahuan dengan menerangkan dan mempertanggungjawabkan apa pengetahuan manusia benar-benar dalam arti mempunyai isi dan arti bertumpu pada situasi manusia sendiri.
Itulah sedikitnya manusia dapat memperhatikan perbuatan-perbuatan mengetahui yang menyebabkan perubahan itu. Berdasarkan pada penghayaan dan pemahaman manusia dan situasi manusia, itulah manusia berusaha untuk mengungkapkan perubahan-perubahan mengenal sehingga terjadi. Pengetahuan akal sehat dan cara mencoba untuk mempunyai peran penting dalam usaha manusia untuk menemukan penjelasan mengenai berbagai gejala alam. Ilmu dan filsafat dimulai dengan akal sehat, sebab tidak memiliki landasan lain untuk dipijak. Tiap peradaban betapa primitifnya mempunyai kumpulan pengetahuan yang berupa akal sehat, pandai, dan Buchler mendefinisikan akal sehat sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman secara tidak sengaja yang bersifat sporadis dan kebetulan. Selanjutnya, karakteristik yang berakar sehat menurut Titus yaitu adalah yang pertama, karena landasan berakar pada adat dan tradisi, maka akal sehat cenderung untuk bersifat kebiasaan dan pengulangan. Yang kedua, karena landasan yang berakar kurang kuat, maka akal sehat cenderung bersifat kabur dan samar. Dan yang ketiga, karena kesimpulan yang ditariknya sering berdasarkan asumsi yang tidak dikaji lebih lanjut, maka akal sehat merupakan pengetahuan yang tidak teruji. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya nasionalisme yang secara kritis mempermasalahkan dasar-dasar pikiran yang bersifat logis. Menurut Popes, tahapan ini adalah penting dalam sejarah berpikirnya manusia yang menyebabkan ditinggalkannya tradisi yang bersifat dogmatik yang hanya memperkenankan hidup satu doktrin dan menggantikan dengan doktrin yang bersifat majemuk yang masing-masing mencoba menemukan kebenaran secara analisis yang bersifat kritis. Perkembangan metode eksperimen yang merupakan jembatan antara penjelasan teoritis yang hidup di dalam rasional dengan pembuktian yang dilakukan secara empiris. Secara rasional, ilmu menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif, sedangkan secara empiris, ilmu memisahkan pengetahuan sesuai dengan faktor dari yang tidak. Dengan metode ilmiah, berbagai penjelasan teoritis atau juga naluri dapat diuji apakah sesuai dengan kenyataan empiris atau tidak. Kebenaran pengetahuan dilihat dari kesesuaian akhirnya dengan fakta yang ada, dengan putusan-putusan lain yang telah diakui kebenarannya, dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Jika seseorang ingin membuktikan kebenaran suatu pengetahuan, maka cara, sikap, dan sarana yang digunakan untuk membangun pengetahuan tersebut harus benar. Apa yang diyakini atas dasar pemikiran mungkin saja tidak benar karena ada suatu di dalam nalar kita yang salah. Demikian pula apa yang kita yakini karena kita amati belum tentu benar, karena penglihatan kita mungkin saja mengalami penyimpangan. Itulah penyebabnya ilmu pengetahuan selalu berubah-ubah. Berkembang dalam mengkaji epistemologi, ini banyak perdebatan yang terjadi ketika menganalisis sifat pengetahuan dan
bagaimana ia berhubungan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengannya, seperti kebenaran, kepercayaan, dan penilaian. Selain itu, ada juga yang mengkaji sarana produksi, pengalaman, termasuk juga skeptisisme tentang klaim-klaim pengetahuan yang berbeda. Pemahaman para ahli tentang epistemologi sangat beragam, baik dari segi sudut pandang maupun cara mengungkapkannya. Menurut para ahli, pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Secara linguistik, kata epistemologi dalam bahasa Yunani yaitu episteme, yang berarti artinya pengetahuan, sedangkan logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi yang sangat urgen untuk menggambarkan tentang manusia yang berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu dapat dibedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Munir Mulkan. Menurutnya, sebagai bentuk aktivitas dalam pemikiran manusia selalu bertanya tentang dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kedua, menurut Mujamil Komar. Menurutnya adalah bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. 3. Menurut Anton Bakar. Menurutnya itu adalah cabang ilmu filsafat dalam ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. 4. Menurut Ahmad Khairil Jabair. Menurutnya itu adalah suatu ilmu filsafat yang mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. 5. Menurut Jujun Eswari Sumantri, menurut ia arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh dalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Objek dan tujuan epistemologi. Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang pemahaman objek disamakan dengan tujuan, sehingga pengertiannya menjadi rancu, bahkan kabur. Jika diamati, objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda, tetapi objek dengan tujuan memiliki hubungan yang bersinambungan, karena objeklah yang mengantarkan sampainya ke tujuan. Setiap subsistem filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan untuk pertama kali digagas oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jujun Eswari Sumantri
berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal penting dari itu, yaitu memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategi dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal atau memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi, ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu yakni tercantum dalam metode ilmiah. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat. Yang pertama, epistemologi idealisme, yang dimana epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada objek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pemikirannya. Sedemikian rupa hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang idenya. 2. Epistemologi realitas. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam. Persoalan pendidikan seperti mengenai realitas, peserta didik, pendidik dan isi pendidikan, strategi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berbagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang bertumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dalam penerapannya terletak pada guru sebagai pengalih warisan bahkan pada siswa. Guru selalu memutuskan ke arah mana yang subjek didik mau diarahkan dan apa saja subjek materi yang mesti mereka pelajari di dalam kelas. Epistemologi yang sudah dikemukakan di atas meniscayakan bahwa setiap proses pembalasan mesti didekati dengan pendidikan induktif bukan deduktif. Pendekatan ini baginya adalah cara yang relevan untuk menanamkan pengetahuan dan nilai dari subjek didik. Baginya, hal ini sejalan dengan watak manusia dalam memperoleh pengetahuan yang memang bersentuhan
dengan sendi-sendi dunia yang secara nyata berhubungan satu sama lainnya. Realisme percaya bahwa manusia memang mengenal dunia dari bagian-bagiannya yang bersifat materi dan teridentifikasi dalam kategori-kategori yang terukur dalam nyata. 3. Epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kabar instrumentaliannya yang akan membawa pada akibat-akibat, baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum pragmatisme, guru harus mengonstruksi situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Konsekuensinya, menggantikan struktur tradisional yang subjek materi baik guru maupun kelas harus meramalkan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan problem tertentu yang sedang mereka diskusikan, seperti transportasi. Sepanjang sejarah, persoalan-persoalan seksual saat ini ataupun persoalan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, sehingga menjadikan ini lebih bermakna bagi subjek didik dan akan semakin mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menghadapi realitas. Menurut kaum pragmatis, seseorang anak selalu belajar secara alamiah karena memang ia adalah makhluk yang secara natural selalu ingin tahu tentang sesuatu. Ia senantiasa akan mempelajari apapun yang ia rasakan ataupun yang ia pikirkan. Oleh karena itu, guru harus menghidupkan frekuensi ini agar tampil dalam realitas pembelajaran. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Pilihan bukanlah suatu konseptual, melainkan soal komitmen, tetapi seluruh pribadi individu. Keberangkatan dari kebebasan sebagai corak bereksistensi demikian dengan menempatkan individu ke dalam realitas yang abstrak, tetapi individu dilihat sebagai suatu pribadi yang sungguh kehadirannya konkret. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hanya konkret yang dapat mengambil keputusan atas diri, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam mengambil satu keputusan atau apa yang dilakukan. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri, maka dia akan menentukan ke arah hidupnya. Baiklah, saya akan di sini menjelaskan tentang pengertian epistemologi dan Islam. Pengertiannya, epistemologi menurut Harun Nasution, pengertian epistemologi yaitu episteme berarti pengetahuan, dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, Dr. Andus R.B.S. Purdiyantanto memberikan pengertian epistemologi sebagai berikut. Epistemologi berarti
Ilmu filsafat tentang pengetahuan atau pendek kata filsafat pengetahuan. Dari pengertian di atas, nampak bahwa epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang diliputi. Yang pertama, filsafat yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Kedua, metode yaitu sebagai metode bertujuan mengantarkan manusia untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. 3. Sistem yaitu sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Di kursus ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan masalah kebenarannya dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Maka definisi epistemologi adalah salah satu cabang pokok bahasan dalam wilayah filsafat yang membicarakannya seluk-beluk pengetahuan. Seperti sudah banyak dikenal bahwa perbincangan epistemologi tidak dapat meningkatkan persoalan-persoalan yang terkait dengan sumber ilmu pengetahuan dan teori tentang kebenaran. Pertama kali terkait dengan pembincangan apakah ilmu pengetahuan itu diperoleh lewat akal pemikiran semata atau rasionalisme, ataukah lewat pengamatan semata empirisme, ataukah dimungkinkan lewat cara lain, yakni intuisi atau intuisionisme. Kedua, terkait dengan pembahasan apakah kebenaran pengetahuan manusia itu dapat digambarkan dengan pola koherensi atau koherensi atau praktisme. Istilah epistemologi sendiri pertama kali muncul pada pertengahan abad 19 oleh J.V. Rarier dalam bukunya Institute of Metaphysics. Persoalan epistemologi tersebut sebenarnya sudah dimulai dalam pertentangan antara Heraklitus 535-475 Masehi lawan Parmenides 504-473 Masehi, yang pada dasarnya merupakan sengketa fundamental, sebab yang merupakan persoalan sudah berupa masalah kebenaran pengetahuan. Pengertian Islam. Pengertian Islam bisa kita bedakan dari dua aspek, yaitu aspek kebahasan dan aspek peristilahan. Menurut bahasa kita, Islam berasal dari kata Islam, Islama yassalam Islam, yang mempunyai arti yaitu keselamatan, perdamaian, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama, yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Senada dengan itu, Nurholis Majid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan adalah merupakan hakikat dari pengertian Islam. Pengertian Islam. Pengertian Islam menurut Maulana Muhammad Ali yang dapat dipahami arti firman Allah yang terdapat pada ayat 208 surah Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti golongan-golongan syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan.